Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah semangat kok turun lagi. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lagi labbaik Allah, labbaik la, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Serasa sudah di Arafah. Kalau Bu Ika tadi sudah di Mina, sekarang sudah di Arafah. Baik Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 30 menit kita akan berdiskusi, berbicara tentang niat. Ini kunci perjalanan kita Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Hendra, lanjut. Saya ingin berbicara haji tahun yang lalu. Sepanjang saya membawa PT Sahara Kapila Wisata, haji tahun 2023 adalah haji jamaah haji terbaik. Kenapa saya nyatakan jamaah haji terbaik? Karena dianugerahkan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya sewaktu mendampingi mereka sampai berdecak kagum. Ini dahsyat, ini luar biasa. Padahal mereka bayangkan Bapak, ada di hotel transit hampir 12 hari. Setengah dari perjalanan haji mereka. Itu kalau nggak kuat mental, bosan. Ngapain saya ada di hotel ini? Saya mau haji, kok saya bawa di sini? Itu nggak terjadi. Mereka menikmati perjalanan luar biasa. Mereka tertawa, gembira, senang. Ini jamaah haji. Begitu pelaksanaan haji, dijawab keikhlasan mereka dengan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Mina, saat saya sudah merapihkan tenda untuk jamaah di Mina, sudah kita labelin Sahara Kapila. Begitu sampai di hotel, saya ditelepon oleh seseorang. Ini Pak Lutfi, iya betul saya. Saya Pulan bin Pulan. Iya, ada apa? Boleh gak saya tukaran tenda sama Bapak? Oh, saya udah rapihkan tenda saya. Saya harus konsultasi dulu ke Jakarta, ini bahaya saya bilang. Nanti ada masalah, saya pindahkan tanpa konsultasi ke Jakarta, repot saya. Saya telepon langsung Wika. Ini ada orang mau pakai tenda kita, kita pakai tenda mereka. Ya. Akhirnya kita janjian ketemu di pagi hari. Dia datang pagi hari, nemuin saya. Habis sholat subuh, saya di lobi hotel, dia udah nyamperin. Begini Pak Haji, jamaah saya banyak yang sepuh. Jamaah saya 80 orang. 40 orang tendanya percis di depan tenda Pak Haji. 40 lagi di seberang jauh, dekat pintu masuk. Oh gitu. Itu sudah ada beberapa orang yang dipapah.
Saya pengen pindah di situ agar berdekatan. Pak Haji lihat di tenda kita. Udah nggak ada waktu lagi untuk ngelihat, Pak. Karena besoknya sudah tarwiyah. Saya bilang udah bismillah. Kata Bu Ika, udah kita niat bantu. Jamaah nggak ada yang tahu. Udah bismillah kita pindah. Apa yang terjadi, Pak? Tenda yang awal berada di sebelah kanan, tenda pengganti ada di sebelah kiri. Begitu jam 11 siang, wilayah sebelah kanan mati lampu. Dan ajaibnya sebelah kiri tidak mati lampu. Sampai jam berapa mati lampu, Pak? Sampai menjelang maghrib kira-kira jam 5 sore. Bayangkan, tenda yang ukurannya hanya seberapa, mati lampu, nggak ada AC. Bisa bayangkan. Tahu-tahu jamaah sahara pindah di tenda yang alhamdulillah nggak mati lampu. Saya bilang luar biasa. Nggak sampai di situ lagi. Ketika kita akan mau keluar dari Mina, secara aturan bis nggak boleh masuk, Pak. Secara aturan bis nggak bisa masuk di depan tenda Bapak Ibu sekalian. Bis harus berada kurang lebih sekitar 1,5 kilometer. Jadi kita harus jalan dulu ke atas, ke bukit. Tapi apa yang terjadi? Saat jamaah sahara keluar, pejabat-pejabat Saudi Arabia juga keluar dari hotel coklat mereka. Nanti ada satu hotel di Mina itu yang dipakai oleh orang-orang Saudi, Sultan Saudi. Lalu Sultan Saudi keluar, gak mungkin, Pak. Itu pintu masuk ditutup sama dia. Karena bisnya pasti masuk. Kalau dibuka bisnya, bis kita ngikut juga akhirnya. Itu jamaah yang sudah siap mau jalan 1,5 kilometer. Begitu saya bilang, alhamdulillah bisnya sudah ada di depan tenda kita. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Masih banyak lagi kemudahan yang didapat oleh jamaah haji 2023. Tapi apa yang saya garis bawahi? Yang pertama adalah niat mereka. Itu yang penting, Bapak Ibu sekalian. Maka tadi kita talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Bukan panggilan siapa-siapa, yang manggil kita Allah. Yang menyetujui kita berada di tempat ini Allah. Yang mengizinkan kita berada di Arafah, di Mina ini Allah. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik. Gak ada sekutu bagimu, ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Segala puji, segala nikmat hanya milik-Mu, ya Allah. Hanya milik Allah. Nah, ini akan sering kita baca, Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa bila kita kita renungkan, kita masukkan ke dalam hati kita bahwa saat berada di haji, Bapak Ibu sekalian, itu bukan panggilan sahara kapilah. Bapak Ibu sekalian, bukan panggilan kemenak, bukan panggilan menteri agama, bukan panggilan pemerintah Saudi, tapi Bapak Ibu sekalian berada di kota Mekah, berada di tempat-tempat haji, itu semata-mata karena Allah memilih Bapak Ibu semuanya. Karena ini orang-orang pilihan. Allah menyambutnya dengan luar biasa. Maka kunci utama adalah kita meluruskan niat kita. Lanjut. Nah, ini jamaahnya 2023. Ada sekitar 60 orang. Lanjut. Mereka kompak, bahkan di Mina, Pak. Belum pernah saya bawa jamaah di Mina, itu mereka bercanda, menikmati suasana Mina luar biasa. Jangan bayangkan nanti Mina kayak hotel ya. Ini tenda termahal seluruh dunia.
Kenapa tenda termahal seluruh dunia? Karena sehari 8 juta rupiah harganya. Dan Bapak Ibu bayar itu semua. Tapi fasilitas yang akan Bapak Ibu dapatkan hanya 1 meter saja. Bukan 1 meter persegi. 1 meter. Dapat tempat tidur udah segitu aja. Kalau badannya gede kayak saya, kayak Kiai Mahbub, udah nggak bisa goyang udah. Ini saya ngomong apa adanya, saya ngomong serius, saya buka aja. Kalau haji saya nggak akan nutup-nutupin. Percuma saya tutup-tutupin, Pak. Saya ngomong apa adanya. Ya, karena ini untuk meluruskan niat mental Bapak Ibu sekalian. Berada di Mina itu gimana? Ya. Ketika di tenda itu, ya udah begitu kita. Ntar habis tidur diangkut tenda, disusun agar luas tempatnya. Dipisah laki perempuan, makan antri, mandi antri, semuanya ya, antri ya. Kurang lebih sekitar Tarwiyah, Arafah, Musdalifah ya sekitar 5 hari, 5-6 hari menikmati ya. Maka Bapak Ibu mungkin pernah dengar berita tahun yang lalu ya, haji 250 juta tidur di emperan. Bukan tidur di emperan. Bukan. Itu kebetulan maktab yang akan kita pakai, rumputnya pakai rumput sintetis. Ya. Jadi jamaah, apalagi jamaah yang ahlu hisab, ada ahlu hisab di sini. Ada yang ahlu hisab, nggak apa-apa Pak, ini ahlu hisab. Itu ahlu hisab nggak senang di tenda dia senangnya di luar tuh, ya. Apalagi Sahara ntar punya karpet, punya hambal. Itu 4 hambal udah di depan semua tuh. Mereka udah gelar hambal aja udah di situ. Nikmatnya luar biasa dan itu yang akan Bapak Ibu ceritakan. Bukan di hotel. Hotel di Asofa, ya turun dari hotel halaman masjid biasa, ya biasa itu. Ya, di Movenpick turun dari Movenpick halaman. Ya, di Madinah makannya internasional, biasa. Tapi yang akan Bapak Ibu ingat itu di Mina luar biasa. Ya. Tidur nyempitan kayak ikan teri kita. Ya udah gitu aja. Ya. Di situ kita sholat di situ, ya. Kemudian kita ini, nah maka niat itu the power of niat. Niat itu menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut, Hendra. Lagi. Nah ini, perjalanan spiritual itu berbekal spiritual. Kenapa saya sebut haji itu perjalanan spiritual? Apa itu spiritual? Spiritualitas itu adalah menghadirkan Allah dalam setiap gerak kita. Ketika haji kita ingin bermakna, tak kalah kita melangkah hadirkan Allah. Bapak Ibu sekalian, Quraisy siap, nanti Bapak Ibu dapat buku ya. Sudah dibagi bukunya. Di koper ada ya. Itu buku Pak Quraisy siap, bagus banget buku itu. Ya. Itu tak kala berbicara sholat, Allah tidak menyebut namanya. Aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Berbicara zakat, Allah tidak menyebut Allah. Padahal perintah zakat, perintah sholat langsung dari Allah. Tapi Allah tidak menyebut Allah. Wa'atu zakah, tunaikan zakat. Tetapi tak kala berbicara haji, sampai 2 ayat Allah menyebutkan namanya. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-Imran 97. Kemudian Al-Baqarah 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. 2 kali. Jadi kental sekali orang berangkat haji itu adalah menghadirkan aspek spiritualnya. Tak kala Bapak Ibu menghadirkan aspek spiritualnya, insya Allah pelayanan terbaik itu adalah pelayanan dari Allah. Sahara hanya menyiapkan secara teknis, hotelnya oke, hotel transitnya oke, bisnya oke, penerbangannya oke, itu secara teknis. Tapi Bapak Ibu akan bisa menikmati pelayanan yang lebih dahsyat dari itu,
yaitu pelayanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menginginkan itu. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap? Siap? Nah, oke. Saya tadi luar biasa. Belum, nanti ada satu materi saya lagi tentang adaptasi. Saya belum bicara adaptasi, Coach Fajar sudah mengadaptasi kita semuanya, ya, sehingga semuanya sudah bersaudara, bersahabat dan lain sebagainya. Ya. Nah ini perjalanan yang luar biasa. Jadi aspek spiritual munculkan tak kala beribadah. Insya Allah segala hal teknis, apalagi yang namanya haji Bapak Ibu sekalian, nggak boleh nggak siap semuanya. Kalau hotelnya belum siap, penerbangannya belum ada, nggak keluar visanya. Nggak keluar. Ya. Oh enggak, nih jamaahnya sudah ada. Iya, hotelnya mana? Mana bukti pembayaran hotelnya? Ya belum, nanti di sana. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Semuanya harus sudah bayar, udah bayar. Ya, apalagi sekarang Bapak Ibu. Makanya jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan, minta kepada Allah, ya Allah, izinkan saya berada di rumah-Mu ya Allah. Ya, tanggal 8 saya ingin berangkat. Ya Allah, luruskan saya punya niat ya Allah. Bila ada niat-niat saya karena sesuatu selain-Mu dan Rasul-Mu, singkirkan ya Allah. Singkirkan. Begitu juga para petugas. Tidak ada amalan terbaik para petugas termasuk saya kecuali melayani Bapak Ibu semuanya. Ya kan? Maka maaf, kadang-kadang petugas ya jarang ke masjid. Ya. Kenapa jarang ke masjid? Karena kadang-kadang harus melayani Bapak Ibu semuanya. Ya. Harus ngambil ini di maktab, harus ambil ini dia di apa namanya, dia muasasah dan lain sebagainya. Pelayanan terbaik, ya, saya bilang kepada petugas, ibadah terbaik petugas itu adalah melayani jamaah. Nah, itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, lanjut. Ya, nah ini niat, yaitu mengikhlaskan semata-mata karena Allah dan membersihkan dari kotoran riya, yaitu keinginan mendapatkan pujian, kedudukan di hadapan manusia. Nah, jadi kita pasrahkan. Jadi niat ini luar biasa, gantungan. Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lanjut. Jadi semuanya bergantung ke niat. Kalau niat kita kencang, insya Allah. Jadi berusaha setiap hari. Sama pembimbing, insya Allah sami'na wa ata'na. Kalau kata Kiai Mahbub, ntar kita tausiah habis sholat subuh, sami'na wa ata'na. Ntar kita ya melontar jam sekian, sami'na wa ata'na. Pokoknya ngikut aja udah. Itu jamaah tahun 2003 saya bawa kemana aja, ikut aja. Ya kan? Biasanya saya di rumah transit, biasanya itu ada sedikit syukuran. Biasanya paling cuma 2 kali makan nasi mandi jamaah. Kemarin itu sampai 6 kali Pak, makan nasi mandi. 6 kali. Dari mana? Jamaah luar biasa Pak. Makanya nggak usah takut rezeki Bapak Ibu yang udah dikeluarin. Ya. Itu jamaah kemarin tahun lalu begitu dia bayar ke Sahara, itu hari Rabu, hari Kamisnya dijawab langsung sama Allah, dia dapat 9,5 miliar. Ada dia sekalian. Hari Jumat, hari Kamis dia bayar lunasin, hari Kamisnya langsung dia dapat proyek 9,5 miliar. Bayangkan. Begitu juga yang lain. Dan berlomba-lomba luar biasa. Jamaah kemarin itu ya, mereka memberikan, tidak ada amalan terbaik kecuali bikin gembira orang lain. Nanti kita biasanya itu, ya tinggal hitung-hitung aja Pak. Insyaallah saya pengen akhir, mudah-mudahan diluasin rizkinya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya kembali kepada niat kita ya. Tadi kembali innamal a'malu binniyat. Pak Hendra. Ya kembali ke niat kita.
Ketika kita melaksanakan, mengingat ya kepada Allah itu luar biasa. Apalagi di tempat-tempat yang itu pelaksanaan ibadah haji di Arafah. Waduh luar biasa Ibu sekalian. Ya, nanti di Arafah ada kita bareng-bareng, ada kita sendiri-sendiri, suami istri, ada jam. Ayo silakan. Menjelang maghrib itu waktu-waktu mustajabah. Cari tempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat kepada Allah. Sampaikan semua hajat kita di Arafah. Anugerah yang paling luar biasa itu di Arafah hanya berlaku pada hari itu, tanggal 9 Zulhijjah. Tempat itu menjadi tempat luar biasa. Ya, dari zuhur sampai yang afdal menjelang maghrib. Begitu tanggalnya berubah, udah nggak jadi tempat apa-apa lagi. Arafah. Maka Allah banggakan, ya malaikati, undur ila ibadi, wahai malaikatku, lihat kepada hamba-hambaku, jauni sa'san gubra, mereka datang kepadaku dalam keadaan lusuh, rambut mereka aut-autan, datang di Arafah. Saksikan hari ini wahai malaikatku, semua yang hadir di Arafah aku ampuni semua dosanya. Dosanya diampuni oleh Allah. Malaikat protes. Kata malaikat, ya Allah, itu si Fulan naik hajinya kayak Haji Muhyiddin. Tahu Haji Muhyiddin? Ya tukang bubur naik haji. Ya. Itu si Fulan hajinya ngikut-ngikut aja. Cuman pengen dapat popularitas. Statusnya pengen naik, status sosialnya. Kan ada Pak beberapa daerah tuh orang belum haji duduknya di pojokan. Ada beberapa daerah. Tapi kalau sudah haji dia maju ke depan. Oh itu pengen dapat popularitas, pengen statusnya naik. Kata Allah, masa bodoh gua nggak pikirin. Ya, wala ubali. Pokoknya hari ini yang hadir di Arafah semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Bayangin 2011 saya begitu selesai wukuf, waktu itu saya merenung. Saya bilang, kenapa sih orang mau balik lagi? Panas. Bayangkan besok hampir 50 derajat ya Bapak Ibu sekalian. Cuacanya hampir 50 derajat ya. Saya pernah di cuaca itu, sendal saya taruh di luar tenda. Belum lama, nggak sampai 5 menit. Saya keluar lagi. Sendalnya sendal Arab itu yang putih itu. Ya. Begitu saya pakai lagi udah melepuh sekalian. Itu 50 derajat. Nah, itu kita akan hadapi hal itu semuanya, tapi tadi kembali kita kepada niat kita. Ya, nanti diatur sedemikian. Lanjut, Hendra sekalian. Lanjut. Nah, maka ini nih yang bikin nikmat nih. Ya. Tujuan yang bikin indah, ringan perjalanan Bapak Ibu semuanya ini. Nah, kalau semuanya di sini nih, Allah ada di hati kita, udah nikmat banget ya. Mau diajak kemana aja makin mahbub, oke. 4 hari, 5 hari ada di hotel transit, siap. Gak boleh ada kegiatan kecuali di hotel transit, siap. Wah, siap. Tapi ada juga yang nyeplos sekalian. Ada yang diam-diam ke Masjidil Haram. Ada yang diam-diam ya berangkat tahajud di Masjidil Haram. Bukan nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, karena apa? Karena saya ingin Bapak Ibu sekalian melaksanakan ibadah haji dalam kondisi fit. Mantap. Pengalaman kita jamaah bebas ke Masjidil Haram, begitu wukuf mereka ya tepar pada sekalian. Orang lagi wukuf harus diimpus. Otornya kemarin impus, ya, lagi upuk tepar, ya. Karena apa? Udah kecapean sebelum melaksanakan ibadah haji. Ya, gitu. Insya Allah pilihan yang terbaik akan kita berikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Bukan kita ingin melarang Bapak Ibu, oh ya enggak. Tapi apa? Tapi menginginkan kita berada di tempat-tempat. Karena tujuan kita adalah apa Bapak Ibu sekalian tujuannya? Tujuannya apa? Tujuannya haji. Haji apa? Haji mabrur. Itu tujuannya.
Nanti dikaji tentang akhlak sama Kiai Ma'ruf. Bagaimana kita mendapatkan haji yang mabrur. Nah itu penting untuk mendapatkan haji mabrur. Al hajjur mabrur laisa lahu dada illal jannah. Haji yang mabrur nggak ada balasannya kata Allah. Allah tuh nggak punya kata-kata lain deh. Nggak ada yang pantas hadiah yang Allah berikan kepada orang yang haji mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau dibalas pahala 10 kali nggak pantas. 100 kali nggak pantas, 1000 kali nggak pantas kata Allah. Yang pantas nih cuma ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ya kita bersama-sama kita perkuat kita punya niat. Ini niatnya luar biasa sekalian. Ya. Niat ini menjadi pangkal. Karena Bapak Ibu akan menghadapi perjalanan-perjalanan yang dahsyat. Diuji juga, tahun lalu diuji juga. Ya. Begitu kita dari hotel transit karena kita mengambil ya tawaf ifadah lebih dahulu, kita balik ke hotel transit, istirahat, gundul kepala, ganti pakaian, ya. Udah boleh berangkat ke Mina, nggak bisa sore, bisanya malam hari setelah sholat isya. Begitu berangkat di Mina, terowongan 1 lewat, kita bisa lewat. Tapi terowongan kedua nggak bisa lewat, nggak boleh. Saya bilang sama jamaah, kita nggak boleh bis kita masuk ke tenda kita. Jaraknya kurang lebih sekitar 2 km. Terowongan. Bapak Ibu siap jalan? Siap. Waktu itu malam takbiran lagi kan? Luar biasa. Ya. Siap jalan? Siap. Akhirnya kita jalan kaki. Ya. Mereka gembira Allahu Akbar, rame-rame. Jalan kaki menuju tendanya. Luar biasa. Menikmati perjalanan. Jadi tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah secara kebenaran. Tapi Allah ingin mendesain agar kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah, hadir kepada Allah, ujung-ujungnya kita juga balik kepada Allah. Nah itulah yang namanya melaksanakan ibadah haji. Sayang kita kalau cuma hadir di sana tapi ruh kita tidak hadir. Biaya yang Bapak Ibu keluarkan luar biasa banyaknya. Ya. Tapi kita inginkan ketika kita hadir jiwa kita, hati kita, ya, menikmati perjalanan ini, memaknai bersama, ya, bersama pembimbing kita, sama kita semuanya, belajar bersama-sama nanti di sana. Nanti ada Kiai Mahbub ngasih tausiah. Nanti mungkin ada beberapa orang teman-teman yang bisa berbagi ilmu, silakan berbagi ilmu. Ya, untuk kita saling ya bertukar pikiran, saling berbagi sesuatu, berbuat yang terbaik. Itu haji. Ciri haji mabrur itu 3. Dan 3 ini bukan ibadah ritual. Jadi Bapak Ibu jangan mengira haji mabrur itu orang yang banyak sholatnya. Enggak. Nabi enggak nyebut itu. Jangan mengira orang yang haji mabrur itu orang yang banyak puasa sunnahnya. Enggak. Nabi enggak nyebut itu. Ya. Apa kata Rasulullah? Wa mal bir ya Rasulullah. Apa itu kebajikan? Apa itu kemabruran? Nabi menyatakan it'amut ta'am wa ifsa'us salam wa tibul kalam. Haji mabrur itu kata Nabi 3. Yang pertama, selesai melakukan ibadah haji, tangannya terbuka, bukan ngegenggam. Ya, bukan jadi orang pelit, tapi jadi orang dermawan. Banyak ngasih makan orang. Yang kedua, wa ifsa'us salam. Menjadi problem solver dia. Hadir di tengah masyarakatnya, selalu ditunggu, Pak Haji ini kemana nih? Kalau ada dia, insya Allah nih kita dapat solusi. Nah itu kira-kira begitu. Yang ketiga, watibul kalam. Perkataannya itu baik. Selesai ibadah haji, ya menyenangkan hati orang. Perkataannya, ya bijak, ya tidak pernah nyakitin hati orang dengan kata-katanya. Itu aja. Ya. Tidak dari sisi ibadah ritual. Ini kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pelayanan terbaik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya punya tetangga. Ini sering saya ceritakan. Ya, tetangga saya ini tukang. Hidupnya itu cuma rumah, masjid. Di samping rumah saya ada Masjid Nurul Huda. Rumah masjid aja. Nggak tahu apa-apa. Naik mobil juga jarang. Udah kelilingnya di situ aja. Pergi haji. Ini lihat pelayanan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melayani orang kampung ini, orang kampung rambutan nih. Apa? Begitu dia pergi haji, melontar haji reguler sama teman-temannya. Ketika melontar, dia terpisah dari jamaahnya. Terpisah dari jamaahnya. Tapi begitu terpisah apa? Disitulah Allah ingin melayani orang ini. Ya. Ternyata dia ditemukan oleh seorang orang Arab. Dibawa ke rumahnya. Dia bilang cerita sama saya, belum pernah ngelihat rumah sebesar itu. Luar biasa. Kebetulan nih orang Arab punya pembantu. Pembantunya orang Indonesia. Dia bilang, ya, kasih orang itu belikan orang itu pakaian, suruh dia mandi, ya, kemudian suruh dia istirahat. Nanti kamu antar dia ke tempatnya. Siapkan makanan. Bayangkan. Suruh istirahat, baju dibeliin. Begitu selesai bangun, jangan pulang dulu Pak, tuh makanan udah dibeli. Ya Allah, dia bilang makanan yang belum pernah dia makan di kampung rambutan tuh ada di situ. Orang kampung gak tahu apa-apa, kerjanya cuma rumah masjid aja. Dilayani oleh Allah, begitu pulang dianterin mobilnya, Masya Allah, GMC keluaran terbaru. Orang kampung gak pernah naik angkot, gak pernah naik mobil nih orang, naik GMC, bayangin. Pelayanan terbaik itu adalah pelayanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kala Bapak sedang bertawaf, ya, lurusin niat, ya Allah saya hanya ingin bertawaf, mengingatmu, banyak mengingatmu, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu putaran, dua putaran, aduh aus nih ya. Enak nih minum air zam-zam dingin-dingin. Sebelum tawaf melakukan amal soleh, sedekah dan lain sebagainya, tahu-tahu di pinggir ada orang lagi bagiin air zam-zam. Ibu ini air zam-zam. Ibu Bapak ini, wah sesuatu banget. Ya Allah, tengah hari lagi aus, tahu-tahu ada yang bawain zam-zam. Sesuatu luar biasa. Itu pelayanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Masih banyak lagi pelayanan Allah. Ya, apalagi di sana orang ya sedang giat-giatnya melakukan kebaikan. Ya. Apa aja kan? Air, makanan, lain sebagainya. Nah ini maka penting Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah kita meluruskan kita punya niat. Ya. Jadi minta dalam sholat kita, ya, dalam doa kita, ya Allah, saya pengen berangkat ibadah haji, lurusin saya punya niat ya. Bila ada niat-niat yang bengkok, ya Allah, kembali luruskan lagi. Enggak ada yang ingin saya capai kecuali keridhaan-Mu ya Allah. Bahwa saya ingin berhaji bersamamu ya Allah, ini dahsyat Pak. Ya, terakhir ini teman saya nih. Ya, mungkin Bu Ekom, Ustadz Amir, Kiai Mahbub kenal dengan orang ini. Pertama haji, saya waktu diceritakan 2010 dia haji. Cerita sama saya, merinding saya Pak. Ya, dia haji dulu pakai visa amil, visa pekerja. Ini Ustadz Rasid ceritanya. Ini Ustadz Rasid dijanjiin mau haji bareng jamaah Pak. Tapi begitu sampai di Soekarno-Hatta, dia cuma bertiga berangkat. Dia tanya yang lain kemana? Enggak ada. Ente doang bertiga. Enggak ada pengawalnya, enggak ada apa. Modal cuma umroh sekali doang, Ustadz Rasid. 2010. Saya belum haji waktu itu. Saya 2011 baru haji. Ya. Akhirnya ini jadi saya enggak ada yang nganter, enggak ada. Ente berangkat sendiri. Bukan pisah haji, pisah umal. Bisa pekerja.
Nah, udah baik, bismillah. Di situ beliau menyatakan, ya Allah, saya ingin berhaji bersamamu ya Allah. Bawa saya berhaji bersamamu. Ucapan bawa saya berhaji bersamamu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai di Jeddah, bingung. Ya, baru pertama umroh sekali. Ini kemana ini? Ke Mekah. Naik mobil apaan? Saya nggak tahu. Modal bahasa Arab bisa. Tahu-tahu ada taksi ya, lewat, mengisyaratkan agar mereka menyetop taksi itu. Disetop taksinya. Naik ini Ustaz Rasid. Gitu naik. Di perjalanan ngobrol pakai bahasa Arab. Supir taksi nasa, ilaina anta? Ilal haj. Kita pengen haji. Haji dia bilang. Kamu pengen haji? Iya. Ainal jawazat. Mana paspor kamu? Mana visa kamu? Begitu dilihat, ini bukan haji. Ini visa pekerja. Bukan visa haji. Kamu nggak bisa lolos di pintu ana katanya. Check in. Poin ya. Check point. Kamu nggak bisa lolos di sana. Tapi saya pengen haji. Oke. Ini sopir Pak. Drivernya. Tenang saja kamu. Akhirnya begitu sampai di checkpoint, itu drivernya turun. Ditanya, akhirnya apa driver itu bilang? Tunjukin KTP-nya, itu kelahirannya kelahiran kota Mekah. Orang asli Mekah. Kalau orang udah asli Mekah, itu askar udah nunduk aja. Oh ya orang Mekah ada. Mereka berhak memasukkan orang yang mereka setujui untuk masuk. Itu kelebihan kafil namanya. Apa kata si sopir ini? Ana dhamin lahum. Saya yang jadi penjamin mereka semuanya. Bayangkan. Saya yang jamin mereka semuanya. Insya Allah mereka akan pulang tepat pada waktunya. Bayangin Pak, berhaji bersama Allah. Masuk kota Mekah. Nggak punya penginapan, cari ke sana kemari dapat apartemen seadanya. Nggak ada grup, nggak ada rombongan. Bayangin Pak. Akhirnya sampai sholat di Masjidil Haram. Ustaz Rasid ini kan qari. Ya, ketemulah jamaah Tangerang. Ada di Tangerang. Ustaz Rasid, iya. Kapan berangkat? Oh, kemarin. Main-main ke tempat kita katanya. Di mana? Oh di sana. Dia main ke haji reguler Pak. Begitu sampai di haji reguler, apa yang terjadi? Ketika azan, ya, sholat, kok nggak komat-komat nih? Akhirnya Ustaz Rasid nanya, kok nggak komat-komat? Nggak ada imamnya. Alias nggak ada yang bisa jadi imam. Tidak ada rombongan, nggak ada yang bisa jadi imam. Lah emang biasanya siapa? Ada petugas dari Kemenak belum datang. Udah sholat, saya yang imam. Ya qori, suaranya enak, kayak tadi tuh yang baca Quran. Ya. Akhirnya apa kata jamaah? Ustadz, nggak usah balik ke apartemen ente tinggal di sini, haji bareng kita katanya. Ya Allah. Itu akhirnya Ustadz Rasid tinggal. Dia bilang, ntar kalau itu aneh nggak punya gelang, gampang gelang Mak. Ntar gerang nenek-nenek yang didorong kita copotin. Nah, itu nenek-nenek yang didorong. Kan kalau yang didorong gak ditanya. Ntar saya copotin. Pakai itu. Akhirnya berhaji. Bawa haji reguler. Dianya bukan bisa haji reguler. Sampai di situ. Enggak. Pelayanan Allah dahsyat luar biasa. Ya. Begitu selesai ibadah haji. Ya. Main-mainlah dari Masjidil Haram ke hotel, ya, hotel di Zamzam. Zamzam Tower. Ketika itu ketemu big bossnya. Ya. Dulu kepala dinas tata kota DKI Jakarta. Sekarang yang mengelola CBD. Temu bosnya. Loh, Ustaz Rasid kok ada di sini? Iya, saya ada di sini. Alhamdulillah. Ya. Udah selesai aja udah gini. Ya namanya ketemu big boss. Ya, 100.000 aja masa nggak dikasih, ya kan? Itu begitu mau pulang dikasih amplop, nggak dilihat. Begitu sampai di apartemennya dilihat tuh amplop. Berapa Pak dikasih? Ini bentuk pelayanan Allah luar biasa. Begitu dibuka $1.000. Bayangin. Inilah saya ingin menggambarkan. Tak kala kita berhaji bersama Allah itu akan dahsyat luar biasa. Dan itu dimulai dari niat. Ya.
kita punya banyak kesempatan, masih ada waktu kurang lebih sekitar 1 bulan. Ya, kita minta kepada Allah, lurusin, saya punya niat, lurusin ya Allah. Ya, nggak ada kecuali niat ini hanya ingin berhaji bersamamu ya Allah, mengikuti syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terus terang akan dahsyat, nggak ada apa-apanya pelayanan sahara. Ya, udah dikasih makanan internasional, kata Allah kurang, tambahin lagi tuh orang, gitu kata Allah. Kenapa? Karena dia sudah menyambut panggilanku karenaku. Jadi super luar biasa. Ya, sholat, masuk raudhah, nyium hajarul aswad, berada di Masjidil Haram, jangan pernah memakai jasa berbayar. Ya, apalagi mau nyium hajarul aswad, ada orang nawarin, ayo bapak ibu, ayo saya bimbing nyium hajarul aswad, bayar sekian, nggak usah. Ya, berdaganglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wah, orang banyak luar biasa. Gimana saya bisa nyium hajarul aswad? Berdagang dengan Allah. Ada di situ pembersih-pembersih Masjidil Haram. Nih Pak, saya mau nyium hajarul aswad agar Allah mudahkan jalannya. Kita akan menemukan keajaiban di situ. Ya, kita akan menemukan keajaiban. Ya, tak kala kita berjalan, ya Allah memberikan jalan yang mudah bagi kita. Nah, itulah tak kala kita meluruskan niat. Ya, siapa Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi kunci utama. Sebelum kita membahas yang lain, ya, besok ada fikihnya, besok ada adaptasinya, ada kesehatannya, ya, ada bagaimana Bapak Ibu nanti merancang doa, ya, bersama Pak Dika nanti. Itu nanti diajarin. Tapi yang utama adalah bagaimana kita menata hati kita, yaitu meluruskan kita punya niat, membersihkan hati kita semata-mata kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, karena jadwalnya sampai jam 10, ya Bapak Ibu sekalian, besok pagi kita akan bertemu kembali, ya, sholat subuh berjamaah, mungkin subuhnya kurang lebih jam 4:33 menit kalau tidak salah, ya. Nah insya Allah kita akan bertemu di ruangan sebelah, ya Win, ya, ruangan yang bekas Bapak Ibu pemeriksaan torak, ya. Nah itu nanti subuh insya Allah bersama saya, besok baru bersama Kiai Mahbub, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi resume dari apa yang saya sampaikan adalah, ya, meluruskan niat. Berhajilah bersama Allah melalui syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak talbiyah agar Allah membawa hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut lagi dari Sabtu besok sampai dengan hari Minggu, ya, untuk terus mengkaji, dan masih ada waktu lagi, ya. Nanti insya Allah bila ada kesempatan mungkin kita masih akan bertemu secara online, ya Bapak Ibu sekalian, untuk, ya, terus meluruskan, ya, menginformasikan hal-hal yang perlu kita hadapi dalam pelaksanaan ibadah. Semuanya nanti akan dibuka Bapak Ibu sekalian, ya. Haji ini nggak ada yang tutup-tutupin. Semuanya, kondisinya, bagaimana di Mekah, bagaimana di Arafah, bagaimana di Mina, bagaimana di Musdalifah, Bapak Ibu sekalian, semuanya kita akan buka. Agar kita tadi niat mantap, ya, menghadapi segala sesuatu juga secara bersama, insya Allah semuanya menjadi mudah, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, atau mungkin ada yang mau bertanya dulu, mungkin 1-2 orang. Tidak ada, ya, mudah-mudahan sudah paham semuanya. Jadi garis besarnya adalah pergunakan malam-malam untuk ini penting sekali, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.